Waktu memang tidak akan pernah bisa dibeli oleh siapapun orang terkaya di dunia ini. Waktu tidak akan pernah bisa kembali dan terulang. Itulah sebabnya mengapa kita harus senantiasa menghargai yang namanya waktu. Halo Sobat Si, bersama dengan saya Ragil Z dalam podcast Inspirasi. Ada sebuah cerita tentang waktu yang kali ini akan saya bagikan untuk Anda. Diceritakan ada seorang pemuda yang hidup bersama ibunya yang sedang jatuh sakit. Sang ibu berkata bahwa anaknya tidak usah pergi bekerja dan sebaiknya istirahat di rumah saja. Tapi ibunya yang justru saat itu seharusnya bekerja, dia merelakan semua waktunya untuk mengurus sang anak. Dan sang ibu pun beberapa hari kemudian dia berkata pada anaknya, "Nak, sepertinya kamu mulai membaik. Bisakah ibu pergi bekerja dan kembali tengah hari nanti? Karena ada seseorang yang harus ibu obati juga saat ini." Pekerjaan ibu ini adalah seorang juru rawat dengan keahlian bukan dari pendidikan formal ya, melainkan pengalaman. Namun tak sedikit pasien yang memintanya sebagai dokter panggilan mereka. Kemudian sang anak pun menjawab, "Ibu, tetaplah di sini sampai aku benar-benar sembuh. Walaupun hanya demam, aku benar-benar merasa tidak baik. Aku akan memberi ibu 100.000 jika mau merawatku hari ini." Si anak ini adalah seorang pegawai sipil yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Tapi setiap kali ia sakit, ia hanya ingin dirawat oleh ibunya dan selalu menolak rujukan dari dokter untuk dirawat di rumah sakit oleh juru rawat medis yang ditunjuk oleh instansinya. Kemudian tanpa berpikir panjang, sang ibu pun menjawab, "Baiklah." Sebenarnya bukan karena alasan uang tersebut ya, sang ibu ini tetap mau menemani sang anak. Tapi sebagai orang tua, hatinya tak pernah rela untuk meninggalkan sang anak yang tengah sakit, walau puluhan hal bisa saja menjadi alasan. Dan hingga suatu hari, sang ibu mengirim pesan ke anaknya yang saat itu tengah sibuk dengan segudang pekerjaan. "Nak, bisakah kamu pulang tengah hari ini? Karena ibu sedang sakit." "Maaf Bu, jam 2 siang nanti aku harus menerima tamu dan ini adalah tugas penting." "Ya sudahlah, jangan pulang malam-malam ya." Demikian sang ibu bertutur. Namun apa daya, setelah pertemuan dengan tamu penting itu, si anak justru kembali menyelesaikan pekerjaan sampai larut malam. Ia optimis bahwa proyeknya kali ini akan menghasilkan untung yang sangat besar. Ia bisa naik jabatan dan gajinya sudah tentu akan lebih dari yang sekarang ini. Saat ia sampai di rumah, ia menemukan sebuah kertas kecil hasil tulis tangan ibunya siang tadi. "Nak, ini adalah uang yang telah ibu kumpulkan selama bekerja, ditambah nominal yang tidak seberapa yang ibu simpan dalam amplop berbeda. Dan itu adalah uang yang kamu berikan setiap kali kamu sakit.
Ibu tidak menggunakannya karena ibu khawatir bila tiba saatnya ibu yang sakit. Ibulah yang tidak bisa membayarmu lebih dari gajimu dalam sehari. Namun, jika nominal ini dirasa cukup, bisakah kamu merawat ibu hanya untuk hari ini? Nah, sobat Si, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu ya. Hargailah waktu, hargailah kebersamaan Anda bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Waktu tidak akan pernah bisa terulang. Waktu tidak akan pernah bisa dibeli, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita. Waktu akan terus berjalan. Waktu lebih berharga daripada uang. Kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang, tetapi kamu tidak bisa mendapatkan lebih banyak waktu. Apakah Anda sudah mempergunakan waktu Anda dengan baik? Atau selama ini Anda sering membuang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna? Mulailah mempergunakan waktu Anda sebaik-baiknya, karena waktu tak dapat dibeli dan waktu juga tidak dapat diulang kembali. Pergunakanlah waktu Anda dengan baik, jadikan hidupmu berarti dan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Yang telah lalu tak dapat kembali ya, dan yang akan datang pasti harus lebih baik. Oleh karena itu, sekarang marilah kita membuat cerita yang berguna, cerita yang bermanfaat, agar hidupmu tidak sia-sia. Dan supaya hidupmu tidak terbuang begitu saja tanpa memberi dampak yang positif bagi orang lain. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum.